Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 12 akan membahas tentang aspek ergonomik. Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang punya pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Ini adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan ergonomik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengukuran dan antropometrik. Apa antropometrik? Yaitu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalkan tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keseimbangan antara teori dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dicapai dan akhirnya kita dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua adalah ergonomik dari aspek stasiun kerjanya, atau kenapa disebut stasiun kerja di sini, karena kita bahas tentang tempat kerja atau stasiun di sini yaitu tempat kerja yang berkaitan dengan informatika atau pengolahan data, ya. Sebenarnya ergonomik ini bukan hanya bagi mereka yang bekerja di bidang informatika, tapi juga di bidang lainnya. Yang pertama adalah dalam hal pekerjaan memasukkan data. Pekerjaan ini berorientasi pada hard copy. Kalau memang bekerjanya lebih banyak menggunakan hard copy, lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Berarti ini dikerjakan oleh operator. Berarti membutuhkan kursi yang baik yang bisa diatur, keyboard yang bisa diatur, posisi dokumen yang tepat, kualitas dokumen, sumber yang baik, ya, karena akan meningkatkan kenyamanan operator. Yang B yaitu pekerjaan akuisisi data dan pengolah kata. Pekerjaan ini banyak menatap layar, ya. Berarti user sebaiknya disediakan layar tampilan dan kualitas karakter yang baik, kontrasnya juga yang baik, ya, serta kendali cahaya yang memadai, karena dia akan mempengaruhi berapa lama misalkan staf ini untuk bertahan dalam pekerjaannya menatap layar gitu, ya, melihat ke arah layar. Yang ketiga adalah pekerjaan interaktif. Nah, ini jenis pekerjaan yang variatif. User tidak diam di tempat tapi bergerak dalam pekerjaannya. Misalkan salah satunya adalah misalkan kalau di kita adalah technical support, ya. Yang ketiga adalah pencahayaan. Nah, untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor, bisa memasang filter atau cahaya yang menerangi ruangan itu disesuaikan. Tujuannya adalah yang pertama menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulannya mengenai layar monitor. Yang kedua adalah menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan, ya. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Berarti kan mungkin di ruangan itu ada yang menggunakan komputer, ada yang tidak menggunakan komputer. Nah, ini kan berarti membutuhkan cahaya yang berbeda. Nah, cahaya dalam sebuah ruangan itu bisa berupa cahaya langsung dan cahaya tidak langsung. Letak monitor itu menyebabkan silau. Nah, Anda lihat di sini contoh gambarnya, ya, bagaimana monitor mengeluarkan cahaya, kemudian bagaimana penerangan mengeluarkan cahaya. Kemudian kalau kita lihat di situ kan ada monitor jenis tabung, ya. Kalau saat ini kan ada monitor LCD atau LED. Jadi karakter dari bendanya juga itu disesuaikan dengan pengaturan pencahayaan. Yang keempat adalah suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang penting, ya, karena udara yang panas bisa membuat konsentrasi kerja berkurang. Solusinya adalah memasang pengontrol udara, karena mungkin di satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama, seperti daerah yang dingin, daerah yang tidak dingin. Kemudian kita berarti memerlukan pengatur suhu ruangan, ya.
Lalu letaknya harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Nah, ini kan mungkin usernya di dalam ruangan ada lebih dari satu atau banyak. Peletakannya harus tidak tidak harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semuanya. Nggak ada yang misalkan misalkan kalau pakai AC, arah AC-nya itu fokus kepada bagian tertentu sehingga orang tersebut merasa terganggu, kecuali kalau misalkan dia senang ya hawa dingin. Kemudian gangguan suara, sebenarnya manusia itu sensitif terhadap suara yang kecil sekalipun ya. Kemudian yang kedua, manusia seringkali tidak sadar dengan ada suatu suara yang tetap asalkan tidak berlebihan. Jadi kayak misalkan kalau kita tidur itu suara jam dinding detiknya itu kedengeran, tapi kalau siang hari detiknya nggak kedengeran. Nah, itu contoh suara yang tetap ya, tetap bergerak dalam irama yang konstan. Nah, kalau misalkan di ruang kerja mungkin itu bukan salah satu hal yang mengganggu ya, tapi bisa saja misalkan suara pendingin udara, kemudian mungkin dia di lingkungan yang penuh kebisingan seperti dekat bandara, dekat stasiun kereta, atau di pinggir jalan raya yang volume kendaraannya cukup banyak. Tapi basically kepekaan orang terhadap gangguan itu nggak sama. Ada yang sensitif, ada yang nggak sensitif ya. Secara umum orang tidak menyukai adanya suara yang terlalu mengalami perubahan keras dan tinggi karena tidak beraturan. Seperti misalkan tadi saya sebutkan ada misalkan dekat bandara atau stasiun, atau mungkin di sekitarnya sedang ada proyek yang suaranya itu mengganggu ke dalam tempat kerja kita. Yang keenam adalah kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga bisa menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang ya. Misalkan pekerjaan sekretaris harus biasanya mungkin ya di mana sekretaris itu misalkan harus duduk dalam waktu lama, kemudian melakukan pengolahan data dengan pengetikan, pengecekan dokumen, kemudian karena jangka waktu lama dia bisa mengalami kelelahan otot dan persendian. Kemudian yang 7, kebiasaan dalam bekerja. Nah, supaya nyaman dalam bekerja, maka perhatikan kebiasaan dalam bekerja. Yang pertama adalah santai ya, sesantai mungkin, tapi dalam kondisi yang benar dan tetap mengikuti aturan. Yang kedua adalah mengubah posisi duduk secara periodik, karena ini akan mencegah kelelahan otot. Yang ketiga yaitu berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan melakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Jadi jangan duduk. Mungkin kalau kalau kita misalkan bisa minum ngambil sendiri gitu, sehingga kita berdiri, berjalan, kemudian kita sholat, makan, atau mengambil sesuatu sendiri ya, sehingga kita ada gerakan yang nggak duduk terus. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Ini bagi yang pekerjaannya membutuhkan komputer dalam jangka waktu lama ya. Mengambil istirahat secara periodik. Nah, ini adalah contoh posisi kerja ya. Perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus diperhatikan kalau dalam aspek ergonomik, dalam perancangan perangkatnya, perancangan tempat kerjanya ya, bahkan perancangan cahaya, suara dan lain-lain ya. Seperti misalkan di situ jangan kepala itu posisinya menunduk, karena awal-awal mungkin kita nggak kerasa pegel, tapi lama-lama kita akan lelah. Nah, kalau seperti ini kan berarti akan mengurangi efisiensi kerja. Yang bagus adalah pandangan sejajar dengan komputer, posisi bahu santai ya, tinggi monitor sejajar dengan pandangan dan lengan, posisi punggung itu tertopang
ya. Di situ ada sandaran, jadi menggunakan bangku yang ada sandaran. Kemudian bangkunya juga empuk, ada bantalannya. Kemudian ada penyangga di kakinya juga. Kemudian benda-benda yang terjangkau seperti mouse, atau mungkin handphone atau peralatan lain yang dibutuhkan pada saat kerja itu harus mudah dijangkau, ya. Bahkan di situ Anda lihat posisinya kakinya itu 90 derajat ya, karena kalau bangkunya ketinggian itu nanti bagian pahanya pegel, atau kalau kurang dari 90 derajat sikunya itu mungkin lututnya nanti ya yang kurang nyaman. Nah makanya di situ tapi kan tinggi orang beda-beda, jadi di situ gunakan bangku yang menggunakan hidrolik sehingga bisa diatur ketinggiannya. Baik, saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.